Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pandima Didi Siwiryanti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi operasi manajemen operasional. Untuk di bab pertama ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Nah, di sini definisi strategi operasi manajemen operasional yang dimaksud yaitu adalah usaha pengelolaan secara optimal penggunaan faktor produksi tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan, bahan mentah, dan faktor produksi lainnya dalam proses transformasi menjadi berbagai produk barang dan jasa, yang dimana strategi fungsionalnya harus berpedoman pada strategi bisnis agar dapat menghasilkan suatu pola yang konsisten dalam keputusan operasi. Keputusan operasi yang konsisten dan keunggulan bersaing bagi perusahaan itu ada beberapa. Yang pertama, tipe perencanaan pabrik, pemilihan lokasi pabrik, tujuan perencanaan lokasi pabrik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi pabrik, yang dimana bisa disebutkan sebagai lingkungan masyarakat, kedekatan dengan pasar, tenaga kerja, kedekatan dengan bahan mentah, dari pemasok, fasilitas dan biaya, transformasi, sumber daya alam lainnya. Untuk faktor sekunder itu bisa berupa harga tanah, dominasi masyarakat, peraturan tenaga kerja, rencana tata ruang kedekatan dengan lokasi pabrik pesaing, tingkat pajak cuaca atau iklim, keamanan peraturan lingkungan hidup. Untuk poin kedua, struktur manajemen operasional. Dalam persoalan manajemen operasional, ada struktur kepengurusan yang mesti dibentuk. Tetapi bukan hanya dibentuk, melainkan mesti juga dilaksanakan sebagaimana fungsi dari masing-masing tugasnya. Pimpinan tertinggi dalam sistem manajemen operasional adalah manajer operasional. Mereka-mereka ini yang menjadi tiang atau pilar-pilar dalam berjalannya manajemen operasional. Tugas dari seorang manajer adalah melakukan dan memetakan fungsi-fungsi manajemen sesuai dengan tugasnya. Misalnya membuat konsep dalam hal perencanaan, pembentukan staf, pengorganisasian, serta memiliki jiwa kepemimpinan dalam mengendalikan manajemen operasional secara keseluruhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang mendorong perlunya strategi operasi biasanya ada dorongan oleh keinginan untuk menekan biaya efisiensi dan meningkatkan kualitas produksi, melemahnya bargaining position dalam menghadapi supplier bahan baku, suku cadang atau komponen. Yang ketiga, ada saingan semakin kuat dalam pemasaran produk yang sama, ketiadaan atau kelangkaan tenaga operasional untuk bidang keahlian tertentu dalam menciptakan kemampuan khusus. Untuk poin keempat itu ada langkah-langkah strategi operasi manajemen operasional, yang dimana langkah-langkah strategi operasional manajemen biasanya itu dalam pengambilan keputusan sebagaimana telah disebut awal. Jika melihatnya dari segi pengambilan keputusan, sedikitnya ada 4 langkah dalam pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan dari peristiwa yang pasti, yang mengandung risiko, yang belum pasti, dan peristiwa yang lahir dari pertentangan dan dari keadaan lain. Untuk tujuan strategi operasi dalam manajemen operasional yaitu untuk mempertahankan atau mencapai suatu posisi keunggulan dibandingkan dengan pihak pesaing. Organisasi tersebut masih harus meraih keunggulan apabila ia dapat memanfaatkan peluang-peluang di dalam lingkungan yang memungkinkan menarik keuntungan-keuntungan dari bidang-bidang kekuatannya. Bagaimana dengan konsep manajemen operasional? Seperti ini. Strategi pengembangan produk di dalam manajemen yaitu operasional. Ada 3 kategori produk yang benar-benar inovatif dan unik, produk pengganti yang benar-benar berbeda dari produk yang sudah ada, dan produk imitasi. Sedangkan faktor-faktor yang menunjang pengembangan produk baru yaitu biasanya kemajuan dari teknologi, perubahan dalam kebutuhan konsumen, daur hidup produk yang semakin pendek, makin meningkatnya persaingan
pasar internasional. Faktor-faktor yang menghambat itu pun ada makin tingginya biaya modal, peraturan pemerintah, biaya tenaga kerja yang mahal, pemusatan perhatian pada laba jangka pendek, kurangnya perhatian manajemen pada produk baru yang tercermin dari riset pemasaran yang tidak memadai, kekurangan strategi produk, dan ketakutan bahwa produk baru akan menggantikan produk yang sudah ada. Baik, itu aja presentasi dari saya. Untuk di bab terakhir ada penutup. Dan untuk kesimpulannya sendiri, indikator yang sangat bermanfaat membentuk pengertian strategi operasional, komitmen terhadap kegiatan yang ada dalam lingkup perusahaan, kondisi yang ada saat ini dan yang direncanakan, proses transformasi, yaitu kegiatan organisasi yang dapat mengubah masukan menjadi nilai tambah keluaran.